Welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat siswa-siswi SMA Negeri 2 Klaten yang saya banggakan. Jumpa lagi dengan saya, Dianita Siningrum. Saya adalah pengampu mata pelajaran biologi SMA kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai KD 3.2, yaitu menganalisis bioproses pada sel yang meliputi mekanisme transport membran, difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis, dan proses-proses lainnya sebagai hasil aktivitas berbagai organel sel. Transport membran sel. Gerakan zat atau transport melalui membran terdiri dari transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Peristiwa transport pasif terdiri dari difusi, osmosis, difusi yang difasilitasi atau difusi terbantu. Difusi adalah gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi lebih rendah. Gerakan pada peristiwa difusi disebabkan oleh energi kinetik molekul-molekul tersebut. Hasil akhir dari peristiwa difusi adalah tercapainya tahap keseimbangan. Kecepatan difusi melalui membran sel tergantung pada perbedaan konsentrasi, ukuran molekul, muatan, daya larut partikel-partikel dalam lipid, dan juga suhu. Dan berikut adalah contoh dari peristiwa difusi. Yang pertama adalah 1 sendok teh garam atau gula yang akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Yang kedua adalah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam alveolus. Yang ketiga, setetes tinta yang akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Bau wangi setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Dan beberapa contoh yang lainnya yang bisa Anda lihat pada slide. Dan berikut adalah beberapa contoh gambar atau foto dari peristiwa difusi. Osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonis menuju konsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semipermeabel. Kondisi akhir dari peristiwa osmosis adalah diperolehnya larutan isotonis. Isotonis merupakan konsentrasi yang sama untuk dua larutan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi osmosis. Yang pertama adalah ukuran molekul, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga ketebalan membran, yang keempat tingkat larutan, dan yang terakhir adalah suhu. Contoh dari peristiwa osmosis yang pertama adalah proses pemasangan infus pada pasien. Yang kedua penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah oleh rambut akar. Yang ketiga pemberian garam pada sayur dan juga buah sehingga sayur dan buah menjadi lemas atau layu. Yang keempat adalah mengerutnya sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonis dan juga beberapa contoh lainnya. Berikut adalah contoh gambar atau foto dari peristiwa osmosis. Difusi terbantu atau difasilitasi. Difusi terbantu merupakan proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi terbantu sangat tergantung pada suatu mekanisme transport dari membran sel. Molekul yang melewati membran secara difusi dibantu yaitu molekul-molekul yang berukuran besar. Contoh peristiwa difusi terbantu dapat ditemui pada bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa. Kemudian peristiwa difusi terbantu juga terdapat pada proses molekul glukosa melewati membran sel. Berikut adalah contoh gambar atau foto dari peristiwa difusi terfasilitasi atau difusi terbantu. Transport aktif. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Energi yang digunakan dalam transport aktif berupa ATP. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Kondisi akhir dari transport aktif adalah tercapainya keseimbangan di dalam sel. Contoh dari peristiwa pada transport aktif meliputi endositosis, eksositosis, kotransport, dan juga pompa ion. Endositosis terdiri dari pinositosis dan fagositosis. Endositosis.
Endositosis merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel yang terjadi karena ada transfer larutan atau partikel di dalam sel. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikel. Endositosis terdiri dari fagositosis, pinositosis, dan juga endositosis yang diperantarai reseptor. Fagositosis merupakan peristiwa yang terjadi pada saat sel menelan partikel padat dengan pseudopodia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar. Peristiwa fagositosis terjadi pada benda padat yang ukurannya lebih besar. Pengamatan fagositosis dapat dilakukan pada amoeba menggunakan mikroskop. Pinositosis. Pinositosis merupakan peristiwa masuknya sejumlah kecil medium kultur dengan membentuk lekukan-lekukan membran sel. Peristiwa pinositosis terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai dengan konsentrasi di dalam sel. Beberapa sel yang melakukan proses pinositosis antara lain terdapat pada sel darah putih, epitel usus, dan makrofag hati. Endositosis yang diperantarai reseptor terjadi ketika fluida ekstraseluler yang terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Contoh peristiwa endositosis yang diperantarai reseptor terdapat pada penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan juga prekursor sintesis steroid lainnya. Eksositosis. Eksositosis merupakan proses di mana sel mengeluarkan molekul dan benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Peristiwa eksositosis merupakan kebalikan dari endositosis, di mana terjadi peristiwa pembuangan bahan atau molekul dari vesikula pada permukaan sel keluar sel. Contoh peristiwa eksositosis terjadi pada neuron atau sel saraf, di mana terjadi pelepasan sinyal kimiawi yang merangsang sel otot. Berikutnya adalah pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Pompa ion ada 3 jenis, yaitu unipore, simpore, dan antipore. Unipore terjadi antara suatu jenis zat yang berlangsung secara searah. Simpore terjadi di antara 2 zat atau lebih yang berlangsung secara searah. Antipore terjadi antara 2 zat atau lebih yang berlangsung dalam 2 arah. Berikut adalah proses perpindahan yang terjadi pada pompa natrium kalium. Berikut adalah contoh gambar atau foto dari transport aktif pompa ion. Selanjutnya adalah kotranspor. Kotranspor adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kotranspor dilakukan oleh 2 protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh peristiwa kotranspor terjadi pada pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Berikut adalah pustaka atau literaturnya. Tetap semangat belajar untuk menggapai cita bersama Semada demi terwujudnya lulusan beribu asa swaliba berbudi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.